Malam harinya setelah mencoba memberikan susu formula soya kepada Clayton, Dara semakin tenang karena sepertinya bayi kecilnya itu suka dan akhirnya bisa tertidur. Dara, kamu kembalilah ke kamarmu. Bibi akan menjaga Clayton malam ini, sahut Bibi yang tiba-tiba muncul dari belakang. Ya, beliau akan tinggal sementara di kediaman keluarga Mauven selama fase trimester pertama kehamilan Dara. Bibi sangat tahu betapa parahnya Dara mengidam di trimester pertama kehamilan. Apalagi Nyonya Liana akan berangkat ke Maldives besok, tidak ada lagi yang bisa Dara andalkan menjaga Clayton selain bibinya. Ia masih trauma mengambil pengasuh bayi, setelah penculikan waktu itu. Pelayan mansion pun sudah punya tugas masing-masing dan tidak handal mengurus bayi. Iya, Bi, terima kasih ya. Aku senang akhirnya Bibi mau menerima keluarga Mauven, ucap Dara sambil menahan sakit kepala dan mual yang sejak tadi ia rasakan. Iya, Bibi tahu, sekarang juga masih berusaha berdamai dengan keadaan. Istirahatlah, ini sudah malam. Dara mengangguk lalu bergegas keluar dari kamar Clayton. Sejujurnya sejak tadi ia mulai mual lagi. Efek obat yang ia konsumsi sepertinya hanya menguatkannya selama beberapa jam. Beberapa hari berlalu. Pagi ini Bibi sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa. Beliau menggendong Clayton untuk berjemur dan memandikannya. Setelah selesai mandi, Bibi melakukan panggilan video call dengan Nyonya Liana. Bagaimana Clayton, tidak rewel kan? Tidak, Bu. Dia sangat sabar semenjak mamanya hamil. Kapan Anda pulang? Oh, sebentar lagi kok. Nanti saya kabari. Oh ya, mau oleh-oleh apa? Apa saja, boleh. Bibi dan juga Nyonya Liana mengobrol akrab melalui panggilan video call. Ruangan dipenuhi dengan suara gelak tawa mereka. Setelah selesai menyapa Nyonya Liana melalui video call, Bibi kembali menatap layar ponselnya saat mendapatkan panggilan telepon dari sang suami. Halo Ayah, kenapa? Pulang sekarang? Ada yang penting. Penting apa? Pulang saja, ini penting pokoknya. Jangan ajak Dara dulu. Oh, iya. Buru-buru Bibi memakaikan Clayton baju lalu menggendong bayi itu keluar dari kamar untuk menemui Dara di taman belakang. Saat mendengar suara suaminya begitu panik, Bibi mempunyai firasat yang cukup kuat dan tentu saja ia tidak akan membiarkan tahu dulu. Dara, sepertinya Bibi harus pulang sebentar, ucap Bibi sesaat setelah sampai di hadapan Dara. Kenapa tiba-tiba Bi? Emangnya ada yang emergensi ya? Bibi menggeleng cepat. Tidak, hanya saja. Bibi harus pulang karena ada beberapa barang yang harus diambil. Kamu bisa menjaga Clayton sebentar? Bisa dong, Bi. Dara mengambil alih bayinya dari tangan Bibi. Kalau begitu nanti salam sama paman ya, bilangin jangan terlalu diforsir kerjanya. Iya, kalau begitu Bibi siap-siap dulu. Bibi berbalik cepat meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sana Dara masih diam terpaku seraya memandangi kepergian bibinya. Katanya tidak ada apa-apa, tapi kok buru-buru seperti itu ya? Setelah 12 tahun, kalian baru muncul lagi. Paman menatap tajam dua orang yang sedang tertunduk di hadapannya. Maafkan kami kakak, 12 tahun yang lalu itu pikiran kami benar-benar kacau karena bisnis bangkrut. Kami tidak mungkin mengajak Dara pergi dengan kondisi keuangan yang tidak stabil. Paman berdecak tak percaya saat mendengar ucapan adik dan adik iparnya. Benarkah? Bukannya kalian sudah berpisah? Antonio, kamu kan selingkuh dan kau Naima kau juga berselingkuh dengan rekan kerjamu. Makanya kalian memilih meninggalkan anak kalian demi bisa hidup bebas. Tidak seperti itu, Kak. Tuan Antonio berdiri mendekati kakaknya. Sudah kami bilang saat itu kami terbawa emosi.
Apa kakak lupa keluarga jahat itu telah menghancurkan keluarga kita? Benar, makanya kami pulang. Karena kakak malah menikahkan Dara dengan pria itu, apa yang kakak pikirkan? Seharusnya pria bernama Harry itu menemui kami dan meminta maaf kepada kami juga dong, sahut Nyonya Naima. Paman terdiam, seraya menatap Nyonya Naima dan Tuan Antonio secara bergantian. Mereka memang salah karena telah membuat keluarga kita retak. Tapi apa itu bisa menjadi alasan kalian mengabaikan Dara? Bahkan saat hari pernikahan Dara dan Alvin kalian tidak mau datang, tidak mengucapkan selamat. Apa kalian masih ingin disebut sebagai orang tua? Nyonya Naima dan Tuan Antonio kembali tertunduk, diam tanpa membela diri lagi. Ayah, Ibu Pul, Lang. Bibi menghentikan langkahnya saat melihat orang yang sedang duduk di hadapan suaminya. Naima, Antonio. Kakak. Nyonya Naima berlari berhambur memeluk kakak iparnya. Aku rindu sekali. Kami sangat merindukan kebersamaan kita. Aku menyesal karena telah pergi waktu itu. Maafkan kami kakak. Bibi nampak tak kuasa menahan air matanya. Sudah sangat lama ia tidak melihat wajah adik-adiknya itu. Kenapa kalian baru pulang sekarang? Kemana saja kalian selama ini? Aku juga sangat merindukan kalian berdua. Bibi dan Nyonya Naima menangis bersama-sama. Sementara Paman dan Tuan Antonio masih duduk berhadapan di sana. Sebenarnya tujuan kalian datang ke kota ini bukan hanya untuk protes karena aku menikahkan Harry dan Dara kan? Apa yang sebenarnya kamu dan mantan istrimu inginkan? Tidak seperti itu, Kak. Kami benar-benar tulus ingin kembali karena merindukan Dara. Aku dan Naima juga berencana untuk rujuk demi keutuhan keluarga kita lagi seperti dulu. Tuan Antonio mengubah posisinya berlutut di hadapan Paman. Biar kami bertemu dengan Dara. Biarkan kami memperbaiki semua kesalahan kami yang tidak pernah memperhatikannya. Kami akan belajar menerima pernikahan mereka dengan lapang dada, jadi sekarang bawa kami untuk bertemu Dara, kami sangat merindukannya. Bibi melangkah mendekati sofa saat melihat sang suami hanya diam tanpa menanggapi sang adik yang sudah menangis bersimpuh di hadapannya. Ayah, jangan seperti itu, biarkan Dara bertemu dengan kedua orang tuanya dan biarkan mereka bicara dari hati ke hati. Paman mendongak menatap sang istri. Mereka memang kedua orang tuanya tapi aku yang membesarkan Dara dengan air mata dan tetes keringatku. Walau bagaimanapun caranya kami akan tetap menemui Dara karena dia adalah putri kami. Kami berhak untuk memperbaiki hubungan dengan Dara. Paman mulai terbawa emosi, beliau berdiri dari posisinya sambil berkaca pinggang. Aku sudah tahu kalian pasti datang kembali ke negara ini karena menginginkan uang. Kalian sangat tahu bahwa suami Dara adalah orang berpunya. Tidak seperti itu. Bu Naima terduduk lemas di atas sofa. Sebenarnya aku sakit. Aku sakit paru, di umur yang tidak lagi muda ini aku ingin melewati hari-hariku bersama Dara. Tidak ada yang tahu kapan aku akan berpulang, jadi untuk saat ini biarkan aku menunggu dia untuk maaf dan memperbaiki hubungan keluarga kami. Tuan Antonio tiba-tiba kaget karena hal yang dibicarakan oleh Bu Naima adalah sesuatu di luar rencana mereka. Benar itu. Untuk itulah kami berencana untuk rujuk, dan kembali menjadi orang tua dan kakek nenek untuk cucu kami nanti. Bibi tak mampu berkata-kata, beliau menoleh menatap Paman seolah mengisyaratkan bahwa ia menyerahkan segala keputusan kepada suaminya. Situasi pun kembali hening, Paman nampak berpikir panjang. Karena membawa Bu Naima dan Tuan Antonio ke hadapan Dara, sudah pasti akan membuka luka lama. Aku tidak bisa membiarkan kalian langsung pergi menemui Dara, aku akan menghubungi Dara meminta persetujuannya. Paman melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut.
Sementara Bibi yang sangat merindukan adik-adiknya kembali duduk memeluk Bu Naima yang mengklaim bahwa dirinya terkena penyakit paru-paru. "Kamu tidak mengidam apapun hari ini?" tanya Harry yang baru saja pulang bekerja dan mendapati istrinya duduk termenung di taman belakang bersama beberapa orang pelayan yang ia tugaskan menjaga Clayton selama Bibi pergi. Dara menyandarkan kepalanya di pundak sang suami. "Tadi paman baru saja menelepon, katanya kedua orang tuaku datang dan ingin bertemu. Entah kenapa aku belum siap untuk bertemu mereka. Tetapi aku dengar mama terkena penyakit paru dan ingin sekali bertemu denganku." Harry terlihat kaget sekaligus bingung. "Kalau begitu kita pergi saja menemuinya sekarang. Walau bagaimanapun dia adalah kedua orang tuamu, dan keluargaku pernah membuat kesalahan yang sangat besar kepada mereka. Aku ingin meminta maaf, atas nama papa dan keluarga Mauven." Dara nampak berpikir, jujur ini terlalu tiba-tiba baginya meski sejak pagi tadi ia sudah curiga dengan gerak-gerik Bibi yang tiba-tiba saja mencurigakan. "Sayang, ayolah kita pergi ke rumah Bibi. Biar aku yang bicara kepada mereka. Kamu tidak tahu kedua orang tuaku, sebenarnya sejak dulu orang tuaku sangat matre. Mereka selalu melakukan segala cara untuk mendapatkan uang." Harry mengusap pelan pucuk kepala sang istri. "Itu kan dulu, bisa saja sekarang kedua orang tua kamu sudah berubah." Seiring berjalannya waktu seseorang selalu belajar banyak hal tentang hidup, mereka pasti kembali karena telah menyadari kesalahan yang dilakukan kepada kamu dulu. Dara hanya terdiam tidak menanggapi ucapan suaminya. "Kalau begitu aku mandi dulu. Malam ini kita bertiga pergi ke rumah Bibi ya." Lagi-lagi Dara tidak menanggapi, ia hanya mengangguk. Malam hari di rumah Bibi, Bu Naima sedang memasak untuk menyambut kedatangan Dara dan Harry. Ia dibantu dengan Bibi, terlihat begitu banyak makanan yang sudah tersaji di atas meja tetapi beliau masih menyiapkan kudapan dan buah potong. Bibi tersenyum melihat antusias Bu Naima yang ingin bertemu putrinya setelah 12 tahun. Ia merasa adik iparnya itu kini benar-benar telah menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. "Kamu jangan terlalu capek. Bukannya kamu sedang sakit, Mei? Jangan sampai kondisi kamu malah ngedrop." Bu Naima menghentikan aktivitasnya. "Ah, tidak juga. Aku sudah meminum obat dari dokter jadi tubuhku tidak lemah sama sekali. Sekarang aku sangat bersemangat, tetapi sejujurnya aku juga sangat gugup nanti setelah Dara datang apa yang harus aku katakan." "Katakan apa saja, yang penting kamu tidak menyakiti perasaannya lagi." Meski tidak pernah ia katakan, "Aku tahu sebenarnya Dara merindukan kebersamaan kalian. Sejak dia masih kecil kamu selalu sibuk bekerja ke sana ke sini, selalu pergi meninggalkan dia. Tentu saja dia merindukan sosok seorang ibu yang tidak pernah ia dapatkan perhatiannya, jadi nanti bersikap baiklah layaknya ibu kandung. Dia pasti akan luluh pelan-pelan." "Iya Kak." Bu Naima melanjutkan aktivitasnya. Ia memotong buah dengan cepat. Sesaat setelah Bibi keluar dari dapur raut wajahnya yang begitu ceria tiba-tiba berubah menjadi kesal. Wanita tua itu, sok tahu sekali. Memangnya dia ibu kandung Dara apa?" "Dara adalah anakku dan tentu saja aku tahu tentangnya," gumam Bu Naima sambil memotong buah dengan kesal. Sebelum jam magang selesai, Stefan sudah berdiri di depan pintu ruangan Ziza. Ia ingin memastikan bahwa wanita itu tidak pergi minum-minum lagi dan tidak melakukan kecerobohan lagi, seperti yang dulu dilakukannya yang akhirnya membahayakan diri sendiri. "Hei, Kak Stefan kenapa bisa di sini?" Ziza nampak kaget karena sesaat setelah keluar dari ruangan yang ia dapati adalah asisten kakak sepupunya. "Aku ingin memastikan bocah berandalan ini sampai di rumah dengan selamat.
Ayo pulang. Ia meraih pergelangan tangan Ziza dan menarik gadis itu melangkah pergi bersamanya. Pandangan Ziza tidak pernah lepas dari tangan Stefan yang saat ini menariknya. Jujur setiap kali mendapatkan sentuhan dari pria itu ia merasa sangat gugup, jantungnya berdegup kencang seperti akan meledak. Namun, di sisi lain ia juga sangat senang karena setiap hari bisa mendapatkan perhatian dari Stefan. Hanya dengan cara inilah Stefan selalu berada di sisinya. Ya, dengan cara membuat kekacauan dan akhirnya pria itu menjadi khawatir. Kak Stef, jika suatu hari nanti kakak menikah dan mempunyai seorang istri dan keluarga kecil yang bahagia, apakah kakak masih akan peduli kepadaku perhatian seperti ini? Stefan melirik Ziza sambil terus melangkah. Tentu saja, sampai kapanpun kamu tetaplah adik kecilku dan Tuan Harry. Kami akan terus melindungi kamu, sampai kamu menemukan pria yang tepat, yang akan melindungi dan menyayangi kamu melebihi kami. Ziza terdiam sebentar lalu melepaskan pegangan Stefan pada tangannya. Aku berterima kasih karena Kak Stefan sangat perhatian, mulai sekarang aku rasa jangan berlebihan. Kakak terus menggenggam tanganku di tengah banyak orang dan bisa saja nanti orang akan berpikir bahwa kita mempunyai hubungan. Heh. Stefan menoleh menatap Ziza dengan perasaan bingung. Kenapa tiba-tiba saja? Sejak dulu juga aku sering menggenggam tangan kamu bahkan menggendong kamu di depan umum. Sekarang kamu sudah keberatan, apa ini salah satu sikap seorang wanita dewasa? Tentu saja. Seru Ziza kesal. Coba hentikan kebiasaan ini, jika nanti Kak Stefan sudah punya istri dan masih menggenggam tanganku seperti tadi apakah istri Kak Stefan tidak akan cemburu? Kau ini jangan ngegas dong, sahut Stefan yang terlihat kaget dengan respon Ziza. Ziza tidak memperdulikan Stefan, ia memilih mempercepat langkahnya agar bisa sampai di basement lebih dulu. Tanpa menunda waktu Stefan menyusul. Sesaat setelah sampai di samping badan mobil, ia menghentikan langkahnya di depan Ziza sambil berpangku tangan. Sekarang dengar, kalaupun nanti aku menikah tentu saja bentuk perhatiannya akan berbeda. Aku tidak mungkin menggenggam tangan kamu di depan istriku, tapi aku akan memantau kamu dari kejauhan dan memastikan kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kamu harus paham bahwa hidup itu berproses. Mungkin untuk saat ini bagiku kamu masih bocah kecil yang harus aku lindungi tetapi nanti setelah umurmu benar-benar matang, kepercayaan kami sebagai kakak tentu saja sudah berbeda dan tidak mungkin memanjakan kamu lagi. Kedua mata Ziza terasa memanas, ia mencengkram erat kedua tangannya. Sesuatu yang ia pendam begitu lama di dalam hati, saat ini rasanya ingin meledak. Ia sudah lelah dan capek untuk memberi kode yang tidak bisa dimengerti oleh Stefan. Mungkin kata-kata tidak cukup membuat pria itu sadar. Kakak ingin tahu aku suka sama siapa, kan? Bolehkah aku tahu? Stefan beranjak satu langkah lebih dekat dengan Ziza. Sekarang katakan, siapa pria itu? Bukannya menjawab, Ziza malah mendekat, mengalungkan lengannya di bahu Stefan, dengan kaki yang sedikit menjinjit dan kap. Satu kecupan singkat mendarat di bibir Stefan. Dengan cepat Ziza mundur setelah selesai melakukan aksinya. Itu dia pria yang aku suka. Sejak kecil sampai sekarang dan tidak akan pernah berubah. Jadi sekarang sadarlah, jangan stay cool terus. Ziza segera masuk ke dalam mobil. Sementara di sana, Stefan masih berdiri. Kedua kakinya terasa lemas hingga akhirnya bersandar di badan mobil. Di tempat berbeda, mobil yang dikendarai supir pribadi Harry akhirnya sampai di halaman rumah Bibi dan Paman. Sayang, ayo keluar, tegur Harry saat melihat Dara malah melamun. Iya, ayo. Dara membuka pintu mobil dan membawa Clayton keluar.
Bertepatan dengan itu, Bu Naima dan Tuan Antonio keluar dari pintu utama. Mereka melangkah cepat mendekati Dara dan Harry. "Anakku, Dara." Bu Naima memeluk Dara sambil menangis sesegukan. "Mama rindu sekali, Nak." Begitu juga dengan Tuan Antonio yang ikut menangis seolah begitu terharu melihat kedatangan putrinya. "Maafkan kami karena baru pulang sekarang." "Iya, Ma, Pa." "Tidak apa," ucap Dara yang terlihat datar, entah mengapa ia tidak menangis. Setelah beberapa saat, perhatian Bu Naima dan Tuan Antonio beralih kepada Harry. "Kamu Harry Moufen, kan?" "Iya, Paman," ucap Harry. "Masuklah, kita bicara di dalam," ucap Bu Naima, mengambil alih Clayton dari gendongan Dara.